Tapi Michelle suruh pulang. Michelle pulang, Michelle jangan di jalanan. Harus sama papa atau sama mama ya. Teman-teman tolong bilangin Michelle, mamanya jangan bolehin Michelle di situ nginep. Karena kan semua endorse TV segala macam podcast harus lewat Pingkan. Karena dia di bawah umur. Dan kalau kabar yang Mbak tuh udah 3 tahun masih menggantung statusnya sebagai seorang istri itu gimana? Ya kan gak semua, bukan cuma itu aja yang diurus. Ada urus cari makan hari ini, emang anak-anak kan harus kasih pamper, susu dan lain-lain. Jadi tidak semudah itu. Jangan menghakimi saya, jangan membunuh karakter aku. Coba teman-teman bayangin kalau teman-teman di posisi aku. Anak-anak yang 3 itu kan juga butuh papanya juga gitu. Maksudnya bukan butuh, maksudnya bukan hanya itu yang saya pikirin gitu. Jadi saya harus mikir kerja hari ini biar mereka bisa makan. Emangnya cari uang langsung datang uangnya, kan harus kerja. Saya kan cuma satu orangnya, anaknya ada 5 yang makan, termasuk Michelle juga. Jadi tidak mudah ada di posisi saya untuk mengatur semuanya ya. Masih banyak, kalau cerai, masalah cerai mau hari ini cerai juga, saya menganggap diri saya juga udah single sih gitu. Jadi itu kan sekedar surat aja gitu. Jadi makanya saya kan kalau main aplikasi juga, ayo pasukan janda gantung mana gitu. Karena saya udah ngerasa jadi janda juga sih gitu selama berapa tahun gitu. Jadi aku nggak merasa punya pasangan juga gitu. Karena aku selalu susah sendiri, senang sendiri gitu. Cuma tanggapan Mbak yang dibilang tidak apa sih membiarkan anaknya gitu, malah nggak ngebela anaknya itu gimana? Kayaknya udah dijelasin di TV ya, nonton TV aja kayaknya udah dijelasin. Intinya panjang diceritainnya. Intinya ya kalau teman-teman mau percaya silakan, enggak juga nggak apa-apa. Toh juga kalau teman-teman bilang saya manusia sempurna, mohon maaf saya manusia yang penuh dengan kekurangan. Jadi minta doanya aja buat teman-teman, buat saya, buat jadi ibu yang baik gitu, buat bisa kuat hidupin anak-anak saya gitu. Jadi kalau Michelle bilang saya nggak baik, saya rasa saya justru kebalikannya. Saya adalah orang yang paling sayang sama Michelle karena semua biaya hidupnya saya yang bayarin sejak saya bercerai dengan papanya Michelle tanpa bantuan siapapun, dan ketika kita susah tidak juga ada yang membantu, hanya saya Pingkan Mambo yang membesarkan Michelle. Dan juga berita itu sangat tidak baik, tidak benar karena di BAP juga saya yang ikut membantu Michelle untuk membela anak saya di pengadilan, sehingga suami saya udah menjalani hukuman gitu. Jadi untuk tidak membela Michelle, aku rasa hanya miskomunikasi dari Michelle. Mungkin Michelle pikir cuma kenapa nggak cerai, tapi saya udah merasa cerai gitu loh. Jadi karena orangnya juga di dalam, karena kita nikahnya di Amerika, nggak mudah hari ini urus cerai. Saya mau urus cerai juga kan hari ini saya harus kerja buat nanti malam anak saya makan. Saya bukan orang yang kelebihan uang terus saya bisa nggak kerja selama seminggu untuk ngurusin surat cerai ya. Maksudnya IQ saya tuh cuma terbatas. Jadi mohon bersabar, bukan hanya masalah cerai, bukan itu tidak penting, tapi bukan hanya masalah cerai yang saya urus, melainkan masalah makanan, minuman, baju dan lain-lain. Itu kan rumah harus dibayar, mobil harus dibayar. Tahu sendiri kan biaya sekarang mahal. Jadi ya miskomunikasi aja mungkin. Boleh dikasih tahu kedekatan Mbak Pingkan dengan Michelle itu seperti apa sih? Ya aku sih deket banget ya sama anak-anakku, tapi aku ngerasa kurang begitu hanya miskomunikasi sih. Untuk 3 tahun ini miskomunikasi aja gitu. Mungkin yang Michelle mengerti, dia tidak mengerti apa yang rasa sayang itu. Justru Michelle tuh begitu karena terlalu disayang sama saya. Makanya susah diatur, nggak mau diatur pulang, maunya dugem sama teman-temannya setiap malam. Terus juga di luar rumah, dan Michelle tuh kan tidak bersama papanya dan tidak bersama aku. Jadi dia dan anak saya bukan cuma Michelle, anak saya ada 5, 4 lainnya anak yang baik di rumah, nurut sama orang tua. Michelle ini tidak mau nurut sama saya karena Michelle tuh karena sejak Michelle disakitin seperti itu, intinya saya selalu belikan Michelle HP yang bagus, pakaian yang bagus, sehingga dia merasa dimanja dan mamanya tuh sayang betul dengan dia. Saya udah habis berapa banyak untuk Michelle, sampai usaha saya bangkrut itu buat Michelle semuanya. Tapi justru karena itu jadi Michelle nggak mau dengar saya, merasa dia orang yang sakit dan boleh bebas. Nah itu adalah ABG punya, dan setiap
keluarga pasti punya anak-anak yang seperti itu, dan itu menurut saya hal wajar untuk seorang yang lagi sakit hati, yang lagi pedih. Saya bukan nggak tahu, saya sangat tahu. Mungkin saya terlalu bukan saya terlalu habis mungkin air matanya lebih tepatnya. Karena kan itu udah 3 tahun lalu, dan kalau saya nggak bela nggak mungkin. Pasti kalau anaknya sakit, mamanya lebih sakit daripada anaknya. Hanya mama yang aneh kalau nggak sakit. Kalau misal sakit, saya 1000 lebih sakit karena saya melahirkannya dan saya menciumnya dari dia baby sampai dia dewasa. Berarti selama 3 tahun ini komunikasi dengan Michelle agak berkurang ya? Iya, karena juga ada cerita di dalam cerita juga yang saya nggak bisa expose di publik, yang saya pagari dan close the door. Tidak semua masalah keluarga hidup saya boleh teman-teman tahu, karena kalau semua tahu semua harus vulgar diceritakan. Saya tidak mungkin menjelekkan semua pihak gitu dengan kelemahan kita. Toh juga saya juga banyak kelemahan. Jadi biarlah close the door aja, case close, bahwa ini hanya saya ada di sini angkat bicara hanya mau mengklarifikasi bahwa saya ibu yang terlalu baik sih sebenarnya, sangat baik. Justru saya tuh ada di paling depan untuk menjaga anak-anak saya. Jadi 1000% itu sangat salah kalau saya nggak bela Michelle. Karena suami saya juga udah dihukum ke atas BAP saya juga gitu membela Michelle. Jadi bukan soal itu sih, hanya saya rasa hanya miskomunikasi. Mungkin Michelle terlalu sedih sehingga Michelle saya bilang bangkit gitu, tapi dia mungkin belum bisa bangkit. I don't know why. Jadi ya itu miskomunikasi saya rasa sih. Tapi ada rencana nggak sih dari Mbak Pinkan sendiri untuk duduk berdua sama Michelle untuk ngomongin ini secara baik-baik? Sering sih, cuma anaknya kan nakal, anaknya tuh nggak bisa diatur, anaknya tuh bentak-bentak mamanya, terus nggak sopan, terus buat saya nangis terus kalau telepon gitu. Jadi sekarang tidak harus duduk, sekarang waktunya untuk, saya udah bilang Michelle, apapun yang kamu lakukan harus kamu sudah besar, jangan menangis terus, kamu harus bangkit, harus buktikan ke orang bahwa kamu tuh bisa. Ya kalau bisa semua keluarga saya ceritain, ya saya kan harus menjaga nama baik Michelle sebagai ibu, menjaga nama baik keluarga saya. Jadi jangan jangan dihakimi, karena ini saya jangan dihakimi, jangan membunuh karakter saya terlalu besar ya, karena saya ini sangat sudah susah dengan sejak suami saya di dalam, saya udah sangat susah dengan mengurus dan membesarkan. Saya pernah ditinggal suami, Michelle dan Rachel tuh anaknya tanpa intinya saya besarin sendiri 2, lalu sekarang punya suami lagi dan ditinggal lagi sama suami saya karena masalah ini, dan saya sudah usir juga sejak kejadian itu. Dan juga saya ada 3 anak yang saya harus pikirkan psikologisnya, sehingga ketika dia nanya ayahnya mana, apakah teman-teman itu coba berpikir di tempat saya, jangan hanya menghakimi, tapi teman-teman coba berpikir tidak mudah loh ada di posisi Pinkan gitu. Kalau sampai hari ini Pinkan masih hidup aja udah syukur gitu. Jadi Pinkan juga dengan saya mohon maaf jika saya ada kelemahan, ya tolong didoakan aja biar saya jadi ibu yang tetap kuat untuk menjaga anak-anak saya semua. Jadi sekarang kondisi Michelle sendiri seperti apa? Aku nggak tahu sih, karena dia kan di luar rumah, jadi dia nggak mau pulang. Jadi saya bilang Michelle harus pulang. Michelle pulang sekarang ya Michelle ya, dan nggak boleh ada endorse TV yang mengundang Michelle kecuali lewat saya karena dia di bawah umur. Nah, terakhir nih Mbak, menurut Mbak 9 tahun penjara itu, 9 tahun hukuman itu cocok nggak ya? Misalnya udah Saya nggak mau terlalu jauh ya, karena saya bukan Tuhan dan kita nggak boleh mendahului. Maksudnya saya nggak mau ngomong itu. Intinya setiap manusia pasti punya kelemahan. Yang merasa nggak punya dosa boleh menghujat, tapi aku rasa setiap orang punya dosa. Terus saya juga punya dosa, jadi saya nggak berani melebihi Tuhan untuk berkata seperti itu. mungkin harapan untuk kasus ini gimana? Harapannya Michelle pulang, jangan nakal, harus mau dengar. Kalau pulang ke papa, kalau ke mama. Jangan tidur di jalan, jangan tidur di rumah teman, jangan berpikir nanti takut ada apa-apa. Michelle, mami udah bilang tanggung jawab sama diri sendiri, karena Michelle
susah diatur. Jadi anak 4 yang lainnya semua diatur baik sekali. Bahkan kakaknya juga nggak suka marahin Michelle, nggak boleh begitu gitu.